you keep giving me soap? I don't understand. Tim, why does he keep giving me soap every month? Okay. We're not on, right? Good. Oh, I got something for you. Take five. Take five with hot water. It's Tibetan Chinese. Five with hot water today, this morning. Right now. And then take, see? Then take four with hot water this evening before sleep. And then after that, take two in the morning, two in the evening. Five, four, two, 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 two. Okay. Then if you're still sick, let me know. I have some more. It helps me a lot. I hope it helps you. And whenever I catch this kind of thing, it helps me a lot. Try. Okay. I guess. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Nah, yeah, it's okay. It's too corny. It's okay. Okay. Ooh, I get back. Oh yeah, you ready? What's Persis doing there? Oh, hi Persis. I thought she just Hello, made hello waffles. everyone. Hello, I'm Person, and I'm one of the translator of ACI, and I will be the host today. I want you to everyone to welcome to our program, the Mo the Bodhisattva, and coming to live, coming from Diamond Mountain. And please join me to give a warm welcome to Geshe Michael Roach. Yeah. Okay. Hi Persis. I miss you. She makes breakfast for me when I'm in Kyoto. Hello, Geshe Lai. She's I miss very you too. patient. Uh, anyway, good to see you. All right. Oh, I wanted to show you guys something. You ready? No, I get messy. Well, I hand it to you. This is so when I Pada waktu saya menjadi gizi, completely ignored it, guru saya tidak mempedulikan saya. and I thought he Dan wasn't gonna saya say anything. saya pikir waktu itu dia tidak akan mengatakan apa-apa. Kayak kemudian 1 bulan kemudian dia bilang, ini saya ada hadiah untuk kamu. Ini adalah buku yang kami pelajarin, Lamrim, buku dari Papongkari Ponci, It's original. My teacher sent original me, dari guru saya and Tibetan, dan and dari the kain dari papers in Tibet. Tibet was made from Kertas dari Tibet terbuat dari which I'm sure cat can grow bus here. dari Uh, tebu, and it's a little toxic, jadi agak and bugs don't beracun. like it. And Jadi so kotak it's tidak suka you know dengan it's itu. the Jadi preferred paper in Tibet. They don't have other kinds of paper. mereka biasanya kertas pakai ini, mereka tidak punya bahan lain. Jadi sangat uh, And then jarang sekali sekarang. getting older Dan buku because ini my kelihatannya fan lebih broke on it. lama sekali karena Kind of gives AC it a different saya look. bocor ke situ. Jadi kelihatannya seperti antik begini. To me, it's very Jadi precious. bagi saya ini sangat precious sekali, berharga sekali. Karena ada catatan dari warna kuning. He would yell at me. Kalau saya taruh highlighter saya di situ, It's okay. dia akan berteriak pada saya, tapi dia yang taruh di sini. Ini adalah Reading. buku yang kita baca. We're on the last part. Kita akan menyelesaikan bagian yang terakhir kali I ini, think we can finish dan it saya if rasa we're lucky. bisa selesai di Kyoto kalau Very kita slow. He keeps telling untung. stories and stuff. Jadi agak panjang karena dia selalu cerita banyak cerita. To hold it and look at it. Jadi mungkin kalian ingin memegang dan melihat. This up. Kalian boleh melihat, tapi kalian tidak boleh merubah Any paper. susunannya.
karena tidak ada halamannya tidak boleh dirubah. Okay. Jadi jangan dikacau-kacau. You can hand it around. You can Kalian bisa It's okay if pegang-pegang you mess it up. dan diputer. I can figure it out. Okay. All right. I think it's the most valuable thing. Saya rasa ini adalah hal yang sangat berharga sekali yang dia punya. Jadi sangat keren sekali. Okay, you guys ready? Data Chena Kalian sudah siap data China? 334B. Yeah, good. 33B. He says data Dia Chena bilang means data China artinya I'm gonna hari ini saya akan tap you $50. untuk $50. Somebody said it before that. Ada orang yang sudah bilang sebelumnya itu. 25 each. Jadi $25 satu orang. Horse race. Horse race means the Horse race per horse race di perlombaan roda. Jadi kayak misalnya orangnya, gurunya ngomongnya cepat karena mau ke toilet dan sebagainya. Saya tidak ingin ke toilet. Data China adalah tricky kalau kalian melakukannya seperti itu. Anda harus membacanya dengan baik. Apa yang beliau bicarakan adalah jangan berharap orang akan terima kasih. Kalau Anda mau menjadi seorang Buddhis, hanya bantu orang dan jangan peduli kalau mereka tahu atau tidak, atau mereka berterima kasih atau tidak. Ini adalah Buddhism. Dan juga, by the way, pada waktu ini pertamanya orang tidak akan berterima kasih. Kalian hanya, tapi kalau Anda tetap diam dan tidak mengharapkan, mereka akan mulai berterima kasih. Mereka akan berdiri di depan mobil Anda, bawa rose dan gitu. Jadi jangan berharapkan apa-apa karena karmanya butuh waktu. Jadi akhirnya orang-orang akan berterima kasih. Theta Chena. Jadi Anda bisa membacanya dengan cara itu, tetapi saya akan membawa Theta Chena dengan lebih umum, artinya kita baru saja selesai lapca. Bilang lapca. Lapca adalah salah satu kata pendek saran yang datang pada bagian terakhir dari 7 bagian lonjong. Jadi kita ini jalannya pelan sekali melalui lonjong, melalui teks-teks dari lonjong. Jadi ini adalah buku terpisah yang dia taruh di dalam buku ini. Jadi waktu itu ditulis, mungkin bisa tulis 1000 tahun sebelum beliau. Jadi dia bilang bahwa lojong itu supaya bisa siap dalam 6 kesempurnaan, karena untuk Anda harus mempunyai bodhicitta sebelum Anda belajar 6 kesempurnaan. Jadi artinya mengapa kamu ada di kelas ini, karena untuk membantu semua makhluk di alam semesta, dan skalanya itu begitu besar. Jadi bukan hanya untuk membantu orang-orang di planet ini. Ini hanya satu planet kecil saja. Ini, by the way, ini adalah planet yang retarded, jadi di kelas bagian belakang. Tapi saya tidak akan ngomel-ngomel kepada kalian semua. Jadi kalau Anda mengikuti, saya akan membacanya sebagai lapca. Kalau Anda mengikuti lojong secara penuh yang baru saja saya ajarkan ke kamu, bilang Nikma Doayang. Walaupun kita tinggal di waktu yang paling buruk, artinya di dalam sejarah, seharusnya ini adalah waktu-waktu yang jelek. Jadi seperti sebelum akhir dari bumi, jangan khawatir, nggak akan terjadi di waktu kalian. Akan mestinya terjadi, ini sebetulnya kayak waktu-waktu yang sedang susah di bumi. Kalau Anda belajar lojong, hal yang paling bisa terjadi, yang paling buruk adalah orang yang paling susah untuk dipraktekkan karena segala sesuatu menjadi lebih buruk.
Jadi bodhisattva mestinya lebih bahagia karena lebih banyak hal-hal yang bisa dikerjakan. Karena bodhisattva itu kerjanya harus kerja dengan sampah. Oh, sorry, bisa nggak saya bilang nih? Istri saya nggak datang kali ini. Kerjaan bodhisattva adalah bekerja dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang susah, seperti racun. Jadi kita sekarang beruntung karena waktu saat ini sedang buruk. Jadi di Buddhism secara tradisional disebut nyikma. Bilang nyikma. Nah, nyik artinya pada waktu Anda membuat teh dengan daun teh, kemudian ada kotoran di bawah cup pada waktu Anda sudah menulis, atau ada air kotor di bawah. Kita itu sekarang ada di bawah pond yang kotor. Jadi ada 5 macam kekotoran saat ini. Ini ada 5 jenisnya. Kalau Anda melihat sesuatu dalam warna merah hurufnya, itu artinya saya sudah mencari di database-nya John Brady. Jadi ada 5 nyikma. Nyikma Ming. Jadi kehidupan adalah pendek. Karena biasanya orang hidup ribuan tahun, tetapi sekarang kita ada di paling dasar. Jadi yang paling jelek, orang umurnya cuma 50 tahun, 100 tahun. Ini dianggap waktu-waktu yang paling buruk. Jadi pertama, hidup adalah pendek. 2 adalah pikiran manusia adalah kotor sekali, nggak keruan. Daripada 1000 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu. Samchen Nikma artinya orang-orang adalah marah, orang-orang keras. Duki Nikma adalah waktu-waktu di mana banyak konflik. Dan Tawa Nikma adalah pada waktu tidak ada orang yang tertarik dengan Buddhism begitu banyak. Jadi kan Anda berusaha menceritakan tentang bodhicitta atau lojong di kehidupan mereka. Dia akan jawab, kemarin udah lihat sepak bola nggak? Jadi mereka kayak seperti kamu ingin memberitahu orang bahwa Anda akan meninggal, tapi dia bilang, oh saya baca ini di telepon saya, ini menarik sekali. Oh jadi manusia tidak peduli. Ini adalah waktu-waktu yang sedang jelek, sedang buruk. Kalau Anda di bisnis bodhisattva, waktu yang buruk adalah waktu yang baik. Jadi seperti penjual payung pada waktu musim hujan, semua orang tidak suka. Anda sedang sangat bahagia sekali karena semakin banyak hujan, semakin banyak payung bisa Anda jual. Ini adalah saat-saat yang baik untuk bodhisattva. Semakin parah, berantakan orangnya juga lebih baik buat bodhisattva. Dia di sini, saya bahagia sekali. Saya mau main musik. Mungkin Mengadi artinya lojong ini yang sudah saya ajarkan kepada Anda adalah dari Pabongkar Rinpoche, datang dari Semlimpa. Seling artinya pulau emas, adalah kata-kata lama dari Sumatera, dari Indonesia, dan guru besar di Sumatera yang mengajar Atisha disebut Golden Island Teacher, guru Pulau Emas. Jadi instruksi ini datang dari beliau. Dan setelah Cengkawa, dia melepaskan ini kepada umum kan. Sebetulnya waktu itu rahasia. Jadi 700-800 tahun yang lalu Cengkawa melepaskan ini ke dalam umum. Dan saran beliau adalah untuk menjadi bodhisattva di waktu yang buruk. Itu membuat saya bahagia sekali. Karena kalau saya mati sekarang, saya tidak akan mempunyai penyesalan. Siang artinya meskipun saya menita. Minggur artinya saya tidak punya. Jadi saya sudah mendapatkan semua yang inginkan di kehidupan ini. Jadi kalau saya mati hari ini, saya bahagia.
Ada pertanyaan besar tentang penekanan lojong itu adalah bodhicitta. Jadi lojong itu adalah penekannya adalah cinta. Kemudian geshe, orang-orang geshe itu kepengen tahu. Jadi kekosongan tentang pengertian tentang lojong yang menulis buku itu. Jadi orang yang mengajar lojong, berapa banyak mereka mengerti tentang kekosongan. Dan mereka sangat sekali tertarik, menarik, diskusi yang menarik sekali tentang seperti contohnya Dharma Raksita yang mengajar CJ punya lojong yang ke Lord Atisha. Dia adalah Abhidhamma, sekolah yang paling rendah, dan dia mempunyai pengalaman yang mana dia memotong bagian dari kakinya untuk membantu orang yang sakit. Kemudian dia berubah menjadi mind only, pikiran saja. Kemudian Swanadipa Guru, salah satu guru yang lain dari Atisha yang ada di Indonesia, itu adalah mind only juga. Tapi dia berubah menjadi ke middle way. Atisha mengajar middle way. Atisha menulis buku lamrim yang bagus di Tibet, kira-kira 400 halaman di dalam translasi bahasa Inggris. Jadi ada satu pertanyaan, berapa banyak kekosongan yang Anda harus mengerti untuk berlatih lojong? Di mana harus kekosongan itu, pengertian tentang kekosongan? Ada diskusi yang tidak ada di sini. Beliau bilang bahwa pada waktu orang bertanya kepada Atisha yang mengikuti middle way, siapa guru mana yang telah menjadi paling baik kepada dia? Dia bilang Dhamma Raksita yang telah mempunyai yang sekolahnya adalah mind only school. Jadi ini aneh bahwa pencipta orang yang memulai lamrim yang selalu mengajar middle way, pada akhir buku itu selalu middle way. Tetapi beliau bilang, guru besar saya yang paling bagus adalah guru dari mind only. Dan semua orang bilang, kenapa? Dan Tsongkhapa sangat terganggu dengan dia bilang, kenapa? Kenapa Atisha tidak bilang bahwa gurunya yang paling besar adalah kemudian Tsongkhapa bilang, karena dia memberikan dia welas asih. Kemudian dia bilang, Tsongkhapa bilang, kalau Anda benar-benar mengerti kehidupan, Anda akan mengerti Atisha, kata-kata dari Atisha. Dan kemudian dia hanya begitu saja meninggalkan begitu. Kalau kalian benar-benar mengerti tentang hidup, Anda akan bisa mengerti mengapa Atisha sangat bersyukur sekali kepada orang yang mengajarkan dia tentang welas asih, walaupun dia bisa menjelaskan kekosongan di dalam cara yang paling tinggi. Jadi Tsongkhapa bilang ada sesuatu yang penting di situ, kalian harus mencarinya. Di sini di mana Pak Bongkari Punce memulai diskusi lojong, orang-orang lojong, orang bodhisattva, orang-orang bodhicitta. Apa pandangannya tentang kekosongan? Angso artinya ekspresi yang sangat kolokial. Kalau Anda bertanya sesuatu tentang apakah pengertian tentang kekosongan dari praktek lojong, saya tidak bisa begitu yakin. Saya tidak begitu yakin. Ini adalah salah satu opini dari banyak komentator dari lojong. Ya, kita lihat kata-kata pekerjaan ini, tapi nggak begitu jelas di mana pengertian tentang kekosongannya. Kita akan melakukan 8 bait pada waktu hari Sabtu. Pendek.
48 detik untuk seperti itu. Tetapi ada pengertian penuh tentang kekosongan. Itu adalah middle way yang paling tinggi. Jadi 8 bait, 48 detik kemudian, kekosongan yang nomor 1. Jadi sangat keren. Jadi makanya saya ingin mengajarkan ini pada waktu anniversary Diamond Mountain. Jadi ada lojong yang disebut penaikan dari matahari yang terbit. Sebanyak ada presentasi lojong itu seperti itu. Apa itu artinya? Umat yang gewa, apa artinya? Highest middle way tertinggi. Sekolah konsekuensi. Samga artinya saya mau kalian mempunyai opini bahwa penulis lojong adalah semua higher middle way. Dan saya tidak peduli apa yang disebutkan orang lain. Karena semua orang adalah higher middle way. Mereka semua mengerti tentang kekosongan. Dan saya secara pribadi merasa bahwa kalian tidak bisa makan racun seperti perak kalau Anda tidak mengerti kekosongan. Kalau Anda tidak mengerti bahwa orang itu datang dari Anda akan ada breakdown kalau Anda berusaha melakukan. Kecuali Anda mengerti bahwa orang itu datang dari Anda. Saya rasa Anda tidak bisa selalu melayani orang. Jadi tidak akan mungkin, Anda akan capek. Anda akan breakdown. Kebalikan dari itu apa? Kalau Anda mengerti tentang pena dengan baik sekali, kapasitas Anda untuk melayani itu menjadi tidak terbatas. Karena Anda hanya menjaga diri Anda sendiri. Jadi sama seperti kata-kata orang kaya yang terkenal tentang etik. Betul? Dan dia bilang, moralitas Buddhis. Apa definisi dari salah dan benar? Kalau ini melukai Anda, itu berarti salah. Kalau tidak melukai Anda, kalau membantu Anda, itu benar. Kemudian bilang, bukan. Moralitas adalah bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Kemudian dia bilang, tidak. Moralitas yang benar adalah untuk melakukan orang lain baik. Karena Anda tahu Anda memperlakukan diri Anda dengan baik. Yang arti Anda mengerti bahwa orang lain datang dari Anda sendiri. Karena mereka adalah Anda. Sampai Anda mengerti bahwa orang lain adalah Anda, tidak akan bisa menjadi moral. Yang artinya, kalau Anda mau praktek lojong dengan baik, Anda harus menjadi keren, higher middle way tinggi. Anda harus mempunyai pengertian yang penuh, komplit tentang kekosongan. Pengertian tentang kekosongan yang sepenuhnya artinya ngerti dari dependent origination, artinya semua orang datang dari saya. Tidak ada orang yang tidak datang dari saya. Itu adalah kekosongan. Mengerti? Jadi tidak begitu komplikasi dan tidak begitu filosofi. Artinya semua datang dari kamu. Itu sebab akibat dari semua orang datang dari Anda, itu artinya kekosongan. Itu adalah highest middle way. Anda tidak begitu bisa menjadi welas asih sampai Anda mengerti bahwa tidak ada beda antara orang lain dan Anda. Dan apa yang Anda lakukan kepada orang lain itu adalah sebetulnya Anda lakukan kepada diri Anda sendiri. Dan baru setelah itu Anda menjadi welas asih. Yang menurut itu sebetulnya adalah self-interest. Karena hanya saya yang lebih besar. Karena sekarang Anda bantu banyak orang lagi. Now there's a tradition Kemudian ada tradisi di pengajaran oral di Buddhism,
di awal dari hari baru atau hari section disebut kiasi. Kiasi artinya diulang lagi. Udah lakukan ulasan dari apa yang Anda diajari kemarin. Jadi ini memperlambat pengajaran secara oral. Ini mengapa kita pelan selama 14 tahun, karena Anda harus mengulangi lagi, karena tidak begitu, setiap orang tidak selalu datang setiap kali. Jadi ini menjadi pelan. Tetapi ada tradisi di Buddhism bahwa Anda selalu review sesuatu paling nggak tidak 3 kali sebelum Anda mendapatkan ajarannya. Jadi di negara baru, di negara barat sangat bagus untuk mengadakan ulasan pada waktu memulai kelas. Dan beliau bilang, tetapi kalau kita berada di topik yang lebih rendah sebelum Anda memasuki bodhisattva topik, saya memberi Anda izin untuk tidak mengulas. Jadi kalau Anda tidak mengulas yang lebih rendah, seperti meditasi lebih kematian, itu nggak apa-apa buat saya. Karena saya hanya mau meyakinkan kalau Anda masuk ke bagian bodhisattva. Tapi begitu Anda masuk bodhisattva, saya mau kalian harus mengulang dan mengulang. Kita akan mempunyai ulasan dari 14 tahun, ajaran 14 tahun ini. Saya akan mengajar Anda kekosongan dari buku yang paling besar yang mungkin perlu 9 bulan. Saya sudah mulai pagi ini. Saya sudah separuh jalan. Tetapi saya pikir kita harus mereview apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan selama 14 tahun, tapi tanpa menghabiskan banyak waktu. Jadi saya akan melakukan 100. Saya akan ajar 100 jenis meditasi, setengah jam meditasi dari Lamrim ini. Saya akan mengajarkan kalian 100 jenis meditasi yang bisa Anda lakukan untuk buku ini selama 14 tahun yang terakhir. Saya akan mulai mengajarkan setengah jam meditasi. Dan yang pertama kali tim adalah apa? Jumat atau Sabtu. Kita kalau nggak Jumat atau Sabtu, dan kita akan melakukan kira-kira 1 tahun. Jadi saya akan mengajarkan kalian 100 jenis meditasi di dalam Ramrim. Kemudian kita akan rekam, kemudian Anda bisa mempunyai ini di app Anda. Tim akan mencari cara bagaimana caranya bikin app dan memberi sebab akibat dengan menggalang dana dengan app. Dia yang akan mengerjakan, bukan saya. Oh enggak, saya akan kerjain sedikit-sedikit. Jadi kita akan melakukan 100 meditasi untuk seumur hidup. Akhir seumur hidup Anda akan tanya telepon AI untuk memberikan meditasi random dari Lamrim. Jadi itu akan memberikan. Jadi kita sekarang lagi mengerjakan ini. Jadi kita tidak akan mengulang ajarannya. Ada kabar baru. Ada seseorang ke kota. Dinara dan Kate ke kota. Ini adalah orang yang mereka ke klub clan member. Mereka orang-orang baik dan mereka adalah orang-orang yang membuat jalan kita. Jadi mereka pasti orang baik. Tapi ada merak yang lagi berkeliaran di situ. Jadi saya rasa ini hanya kebetulan ada dua merak. Ini bagus sekali. Ini kayak seperti yang paling bagus yang pernah lihat di bui. Dia pasti menemukan begitu di mana. Mestinya dibawa ke sini. Mungkin bisa dipinjam. Jadi ada ajaran penuh
di buku kuning yang sedang keluyuran. Di situ ada 24 hari. Ajaran sebenarnya adalah 24 hari. Guru saya waktu itu ada di situ, di salah satu ajaran yang diperpanjang. Dia konyir, guru saya. Artinya apa? Dia sebetulnya adalah orang yang memberikan refreshment. Guru saya waktu itu adalah orang yang memberikan refreshment untuk 1.000 orang saat itu. Karena waktu itu guru saya adalah anak yang nakal. Karena keinginan dia hanya untuk karena waktu itu biku-biku tidak pakai sepatu. Jadi itu hal-hal yang dia lakukan waktu itu. Dia tidak ada harapan untuk menjadi cashier. Tabung Kari Benci terus datang, terima kasih kepada orang-orang yang menyediakan makanan. Itu juga terjadi kepada saya. Mereka bilang pada lama akan datang ke tempel kita, tempel kami. Dan semua senang. Seorang tanya kepada saya, apakah kamu akan jadi translator? Enggak, saya akan menjadi mumu, orang yang masak mumu. Saya bahkan tidak mungkin bisa mendengarkan ajaran dia. Jadi, dan itu yang terjadi. Kompetitor saya dipilih sebagai translatornya, dan saya dipilih jadi pembuat momo. Jadi saya membuat momo selama hari. Kemudian dia pergi ke kamar guru saya, kemudian dia duduk. Oh, saya mau ketemu dengan yang masak momo secara pribadi. Saya bilang, saya seperti senang. Ini adalah momo yang paling enak yang pernah saya makan. Kemudian saya keluar secara pribadi. Kenapa saya membicarakan soal ini? Saya nggak ingat. Oh ya, terus Ken Rinpoche sedang memberikan makanan, dan Pablo Karipunci memohon bahwa kepengen ketemu dengan orang yang refreshment. Terus jadi saya dipegang kepala saya dan dia bilang, kamu akan menjadi orang yang luar biasa sekali. Terus dia bilang, terus dia begitu. Kemudian setelah itu guru saya mengalahkan 15.000 monks. Ternyata guru saya menang. Jadi siapapun yang melakukan refreshment, jadi ada 24 hari pengajaran dan kita sudah selesai sekarang 23. Setelah 14 tahun kita sudah selesai 20 dan saat ini kita akan memulai hari yang ke-24, hari yang terakhir. Jadi inilah. Ini bukan ajaran yang terakhir karena saya sudah ajarkan yang terakhir karena saya mengajar meditasi dulu. Tapi ini adalah hari terakhir yang kita akan lakukan. Mari kita mulai. Sangat menyenangkan sekali buat saya. Kalau kita setelah bisa sampai ke subjeknya, mungkin kita bisa menyelesaikan separuhnya di Kyoto di Desember. Jadi berusahalah untuk datang. Kyoto agak nggak umum karena itu ditransplant dari China sejak dinasti Tang dari ribuan tahun yang lalu. Itu adalah pada waktu Buddhis lagi keren-kerennya. Pada waktu itu ditransplant ke Jepang dan kemudian mati di China. Jadi klasikal yang terakhir di kota itu sebetulnya adalah Kyoto. Jadi adalah satu tempat yang sangat indah sekali untuk menyelesaikan Ramrim. Jadi kalau Anda ada kesempatan silakan datang karena sangat terbatas beberapa orang yang bisa datang. Dan juga ini adalah kota yang kecil. Berapa orang? 1 juta? Sangat susah untuk mencari kamar yang berat. Kayaknya tim dapat ruangan yang paling besar kamarnya.
tapi juga masih limited ruangannya. Sekarang kita sudah mulai hari ke-20. Artinya saya akan mengajar ke presentasi yang paling pendek dari semua permata, dari semua yang paling pagi. Ini adalah istilah paling pendek dari Prajna Paramita, versi nickname dari versi Prajna Paramita. Jadi dia akan mengkut Buddha di sini. Semua dari Buddha zaman lalu, zaman depan, masa depan, dan juga Buddha yang ada di masa sekarang. Semua travel hanya satu jalan, adalah jalan dari 6 kesempurnaan. Jadi ini adalah momen yang paling besar di dalam 14 tahun kita akan memulai 6 kesempurnaan. Ini adalah saya sudah menunggu 14 tahun untuk masuk ini ke 6 kesempurnaan. Jadi frustasi. Ya, akhirnya kita udah sampai ke sini. Sebetulnya saya selalu ingin punya penjelasan yang baik tentang ini. Jadi penjelasannya paling baik ada di sini. Pak Bongka mengquote bahwa kesempurnaan semua Buddha itu menjalani 6 kesempurnaan. Saya tidak peduli kalau Anda belajar open teaching atau apa Anda belajar tantra. Kalau Anda mau pergi ke jalan yang mana semua Buddha melewati adalah 6 kesempurnaan. Anda harus belajar 6 kesempurnaan. Dan kemudian kita bilang kalian akan mendapatkan penjelasan yang baik dari 6 tersebut. Kemudian beliau tanya kita untuk mengulas praktek preliminary Jorju, Kunlong, Chupa. Kunlong artinya motivasi Anda untuk duduk di sini. Chupa artinya Anda harus melakukannya setiap hari. Jadi pada waktu Anda di sini Anda harus ngeset itu. Orang-orang mati. Saya banyak mendapat message dari saudara saya. Sekarang dia sedang menjaga kematian dari mama saya, dan saya akan pergi Senin untuk membantu dia untuk meninggal. Jadi fix motivasi Anda tiap hari. Setiap orang di mana-mana banyak orang mati. Orang tua Anda mati, teman Anda mati. Jadi dia bilang, Kunlong coba itu bereskan, betulkan motivasi Anda tiap hari, set motivasi Anda tiap hari. Saya akan melakukan sesuatu untuk membantu dunia ini. Dan hanya sebetulnya adalah dunia dari kematian. Kalian bisa cerita politik, kalian bisa cerita AI, kalian bisa bicara tentang Samsung yang sudah melewati Apple dari penjualan iPhone pagi ini, tapi akhirnya adalah semua orang mati. Dia bilang, fix, bereskan motivasi Anda. Dan kemudian gurunya melakukan review, tapi tidak begitu banyak karena beliau mau masuk ke 6 perfection. Dan dia melakukan review sedikit tentang lojong yang kita sudah belajar. Dia melakukan review dengan cepat tentang lojong. Saya suka kata-kata ulasan cepat. Jadi kayaknya sekarang kita sudah akan keluar dari lojong dan masuk ke 6 kesempurnaan. Saya sudah mengajarin kalian bagaimana untuk mendapat bodhicitta.
Dan kemudian secara tradisional juga dengan Master Santidewa, setelah Anda sudah belajar dua jenis bodhicitta kan, yang kedua adalah kekosongan, pengertian kekosongan. Setelah Anda belajar itu, Anda seharusnya mengambil bodhisattva vow dan juga committed ke bodhisattva of life. Anda harusnya mengambil komitmen untuk itu di dalam satu seremoni. Jadi di dalam ini kalau Anda tidak punya bodhisattva, Anda harus ambil bodhisattva vow sebelum Anda memulai non-perfection yang akan dipersembahkan, ditawarkan besok. Jam berapa? Jam 10? Ya, bagus. Adalah jam yang unik sekali. Jadi kita jam 8 itu terlalu pagi untuk ambil bodhisattva vow. Oh ya, kita akan bikin satu perkecualian. Ya, banyak orang, ada orang, mereka mikir bisa masuk ke Buddhahood tanpa bodhicitta dan tanpa bodhisattva vow, dan mereka caksut, mereka melempar diri mereka sendiri ke caksut. Caksut adalah singkatan dari Dzogchen dan Dzogchen, yang artinya dua ajaran tantrik yang diemphasasikan di ajaran tradisi yang lainnya, yang mana artinya melompat. Kadang-kadang bisa melompat bodhisattva teaching. Jadi Anda tidak perlu bodhisattva vow, Anda nggak perlu belajar ini. Anda bisa langsung meditasi di dalam kekosongan pikiran dan lain-lain. Ngerti? Ngerti? Benar-benar serius, benar. Jadi adalah kebiasaan yang buruk ya. Jadi ini adalah satu kebiasaan buruk yang mana Anda berpikir tentang tidak apa-apa, karena Anda akan benar-benar nggak bisa mikir apa-apa. Jadi jangan begitu. Jadi beliau bilang bahkan jangan mimpi untuk melakukan tantra atau filosofi yang lebih tinggi kalau Anda tidak melakukan bodhisattva vow dulu. Jangan memikirkan tentang itu. Kalau Anda tidak di dalam bisnis untuk menjaga orang lain di dalam dunia di semesta ini, dan jangan mikirkan tentang belajar emptiness karena kekosongan, karena itu buang waktu. Anda bisa melakukan semua hal-hal yang tinggi, praktek tantring dengan mengosongkan pikiran, dan Anda tidak akan menjadi lebih dekat kepada Buddhahood. Anda tidak akan bisa menjadi seorang Buddhis. Anda bahkan tidak menjadi seorang Buddhis. Hanya memikirkan tentang tidak apa-apa dan mengabaikan bodhisattva vow dan 6 kesempurnaan, Anda tidak akan menjadi seorang Buddhis. Anda bisa pergi ke orang eksotik tantra macam-macam, tapi Anda tidak akan menjadi seorang Buddhis pada akhirnya. Nyamre giting artinya membuatnya sebagai latihan hati. Jadi jadi latihan yang ada di tangan Anda. Buddha duduk di selama zillion waktu memikirkan bagaimana caranya untuk mengajar yang baik kepada orang-orang. Dan beliau bilang tidak ada yang lebih baik daripada 6 kesempurnaan. Jadi ada seseorang, semua orang, Buddha-Buddha ini duduk-duduk udah jutaan, miliaran tahun, dan mereka kepengen membuat ini lebih pendek dari 6. Kemudian mereka bilang tidak. Asikpa artinya mereka tidak bisa melihat shortcut, tidak ada jalan pintas. Jadi kalian harus benar-benar belajar 6 kesempurnaan, 6 perfection.
mistake in this whole carving. I love to Jadi saya menemukan kesalahan di carving ini. Saya senang menemukan kesalahan. Jadi seperti kelihatannya saya painter. Ini adalah salah satu kesalahan yang saya bisa lihat di carving ini, ukiran ini. Di sini, mari kita masuk ke 6 perfection, 6 kesempurnaan. Kalau Anda ingin ke India, tidak ada harapan ke sana kalau Anda tidak tahu di mana jalannya. Ini satu hal yang besar di Tibet. Mereka tidak hanya memelihara yak, kemudian tidak pernah belajar nulis. Kemudian orang-orang datang ke Tibet seperti orang yang sukses seperti 100, seperti Atisha, begitu biasanya mereka mati di gunung. Orang seluruh dunia menjadi senang karena salah satu kebudayaan di sejarah ada pergerakan secara spiritual yang paling besar dalam sejarah manusia. Itu adalah di Tibet. Jadi pada waktu Tibet berubah menjadi Tibet berubah menjadi Buddhis. Itu adalah sesuatu yang terbesar yang terjadi di dunia. Banyak dari mereka pergi India untuk belajar, tapi sangat sulit sekali karena harus seperti memanjat gunung Everest begitu. Sangat sulit sekali. Jadi kalau orang tidak memberitahu Anda ke India, Anda adalah orang bodoh sekali kalau Anda pergi ke selatan dan berusaha untuk ke sana. Jadi itu karena Anda harus belajar 6 kesempurnaan. Anda harus mengikuti jalannya. Ini adalah verse dari Nagarjuna yang sangat terkenal. Biasanya kita mengatakannya dengan karma dari mendengarkan ajaran ini. Semoga saya sempurna koleksi dari merit dan kebijaksanaan. Jadi dua pasangan, yang satu membuat badan Buddha, yang satu membuat pikiran dari Buddha. Jadi dua perbuatan baik, yang satu yang membuat tubuh Buddha, satu membuat pikiran Buddha. Anda harus melakukan dua hal ini pada saat yang sama. Anda harus mengumpulkan karma supaya Anda bisa ke planet-planet. Juga Anda harus mengumpulkan perbuatan yang bisa melihat semua hal. Dan 6 kesempurnaan adalah mengkomunikasikan dua hal ini dengan sempurna sekali. 6 kesempurnaan ini mengkomunikasikan semua bibit karma yang membuat Anda mempunyai tubuh Buddha dan pikiran Buddha. Yang 5 kesempurnaan yang pertama itu akan bisa membantu untuk membuat Anda mempunyai tubuh fisik Buddha. Dan yang terakhir adalah membantu Anda untuk menciptakan pikiran Buddha. Ada 5 dalam 1. Saya 3, 2, 1. Kalau saya lebih cenderung 3, 2, 1. 3 adalah untuk tubuh, 2 untuk kesempurnaan pikiran. Yang 1 itu split. Itu tradisional. Saya tidak tahu mengapa beliau mengatakan di sini, pasti ada sesuatu lain lagi. Sekarang beliau memberikan angka yang benar. Jadi sekarang saya akan mengajarkan kepada kalian 6 kesempurnaan. Saya akan mengajar bagaimana menjadi bodhisattva. Kemudian beliau bilang bodhisattva, untuk menjadi bodhisattva, Anda harus belajar 6 dan 4. Untuk menjadi bodhisattva, Anda harus belajar 6, kemudian Anda harus belajar 4. Apa 6 itu? Adalah 6 kesempurnaan. Dan kita akan melalui itu sekarang sampai kita selesai buku ini ya. Kemudian yang terakhir itu kita akan masuk lebih dalam selama 9 tahun. Jadi yang Pata Pageshala
Sebetulnya secara teknik itu ada 10 kesempurnaan. 6 adalah untuk menjadi Buddha, dan 4 untuk menarik murid. Jadi kalau Anda ingin menjadi bodhisattva, dan Anda belajar 6 kesempurnaan, dan Anda sudah menjadi, kalau Anda menjadi orang yang mempunyai beberapa pencerahan di dalam diri Anda, jadi Anda sebetulnya adalah sumber daya yang penting. Anda sangat berharga sekali. Walaupun Anda duduk di sini selama 1 minggu, Anda sangat berharga sekali di dunia. Anda seperti lebih baik daripada bintang film golf, bintang tenis. Saya melihat definisi dari olahraga. Intelligence untuk belajarnya dengan baik, kebodohan, intelligence untuk mencari detail dari Buddha, kebodohan untuk berpikir bahwa ini akan banyak membantu orang. Kalau Anda tahu football baik sekali, Anda bisa masuk TV, tapi kalau Anda tahu bodhisattva dengan baik, Anda bisa membantu orang. Jadi hanya dengan duduk sini selama 1 minggu, Anda sudah menjadi orang yang sangat berharga sekali. Tetapi kalau Anda tidak tahu bagaimana caranya memberikan ini kepada orang lain, jadi harganya jadi terbatas. Kalau Anda tidak tahu cara untuk mencari murid atau menarik murid atau menjadi magnet untuk mencari murid, jadi Anda tidak akan bisa banyak membantu orang. Jadi bukan karena untuk menjadi terkenal atau apa, tetapi untuk tentang membantu orang. Jadi ada trik-trik untuk menarik orang di cara yang sehat, dengan cara yang baik, bukan supaya Anda dapat duit lebih banyak, lebih terkenal, tetapi hanya membangunkan orang yang membaca, yang sering lihat sepak bola, untuk membangunkan mereka. Itu adalah topik yang berbeda dari 6 kesempurnaan. Di DCI kita bilang 4 magnet. Di DCI kita bilang 4 magnet, bagaimana menarik orang. Jadi Anda punya sesuatu yang berharga, tapi orang-orang tidak ada tahu, seluruh dunia tidak tahu. Jadi bagaimana cara menarik orang-orang ini, dan Anda punya tanggung jawab secara moral untuk tahu dan membagikannya. Kalau Anda tahu sesuatu di ruangan ini, Anda mempunyai tanggung jawab untuk meneruskannya di pesawat atau apa. Jadi Anda punya tanggung jawab. Anda akan menjadi orang aneh kalau Anda tidak peduli dengan orang. Kalau orang belajar sesuatu yang berharga, tetapi Anda tidak berusaha untuk berbagi dengan orang lain, Anda menjadi orang yang aneh. Jadi ada 6 kesempurnaan, dan kemudian ada 4 cara untuk berbagi kepada orang lain dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang kita tidak mengetok pintu. Pernah dengar cerita baru enggak? Bawa buku ini ditaruh di depan mata mereka. Kita tidak boleh melakukan itu sebetulnya. Kami biasanya ada orang yang datang dari grup-grup itu ke tempel kita di New Jersey, dan kita selalu ada debate yang bagus. Mereka undang mereka masuk untuk minum kopi. Kemudian kami debat dengan beliau. Sister-in-law saya, saudara perempuan dari istri saya, dia punya penyakit yang buruk dan kehilangan tangannya. Jadi orang Mormon datang 4 tahun yang lalu, dan mereka masih datang setiap minggu untuk membantu dia. Jadi 2 orang muda. Saya merasa mereka menjadi bodhisattva. Ini adalah hal yang indah sekali. Ini adalah hal yang indah sekali, luar biasa. Tidak ada Buddha yang ketok pintu dia untuk membantu dia. Jam berapa saya mesti selesai, Tim?
Hati-hati apa yang kamu harapkan ya. Okay. They do this thing. They say, "Guess you're teaching for an hour," and then Oke, salah kamu Anda ajar 1 jam. Kemudian mereka lihat ke breakfast, makan pagi. Today, I'm like, no. Tadi dibilangin tentang Q&A, enggak. Okay, here's a picture. Here's my favorite Ini picture of myself. adalah gambar yang saya suka tentang diri saya, gambar saya yang saya paling suka. Some magazine was doing an article about Satu majalah sedang melakukan artikel 30 tahun yang lalu tentang perusahaan jewelry saya dan Buddhism. at the time I was learning how Pada to cut waktu diamonds, itu saya which was lagi not belajar part of memotong my job. diamond yang bukan bagian dari kerjaan saya. But I wanted to know. Tetapi saya So I mau did tahu, it at night. jadi saya lakukan malam hari. Like from 8 to midnight. Jadi kira-kira jam 8 sampai tengah malam bagaimana memotong diamond. So you can see the diamond between Jadi saya selalu bisa lihat diamond di antara jari itu adalah for diamond Buddhism. kasar. Jadi sangat penting sekali untuk orang Buddhis. So here we Jadi go. ini sekarang mulai We're yuk. gonna start the 6 perfections. Kita akan memulai 6 kesempurnaan. Chila Lapsu. I'll say something about Bodhisattva. Saya bicara sesuatu tentang bodhisattva, karier bodhisattva secara umum, nomor 1. Nomor 2 adalah saya akan menggunakan waktu lebih ekstra di perfection 2 yang terakhir. Itu meditasi dan mengerti tentang kekosongan. Karena extra time kita adalah 9 tahun di prison kekosongan, tetapi beliau memberikan ekstra waktu di situ. Dorje Tekpa apa? Gambarnya mana? Diamond Way. Dan ada alasannya mengapa Diamond Way disebut Diamond Way. Ada cerita yang panjang, kita harus menceritakannya lain. Apa yang keren tentang Lamrim adalah Anda mendapatkan Diamond Way sebelum Lamrim, dan Anda tidak mendapatkan ini di kelas Geshe. Kalian bisa menyelesaikan 25 tahun di monastery tidak melakukan, tapi di Lamrim Anda mendapatkan Diamond Way di terakhir, jadi keren sekali. Apakah Lojong ada Diamond Way apa enggak? Saya biarkan ini Anda untuk berdebat sendiri. Ya, Anda harus berdebat. Biasanya kita ada debat di depan situ. Dan itu makanya kami punya tempat di depan ini. Tapi sekarang banyak sarang laba-laba. Tapi kalau Anda lagi ada mood, kalian bisa ke sana terus argue, nggak perlu di dapur, kalian bisa argue di sini. Tetapi di Lamrim Anda mendapatkan Diamond Way, tapi Anda tidak mendapatkan inisiasinya, tapi Anda mendapatkan ajarannya. Mungkin kita harus melakukan itu. Ini adalah 6 kesempurnaan. There are 6 perfections, okay? 6 kesempurnaan. Di China mereka melakukan ini. Di Amerika kita bilang begini. Jemba, saya kesulitan mentranslasikan kata-kata ini semua selama 50 tahun. Tapi artinya Jemba. Anda bisa bilang generosity, kepurarati. Tapi saya rasa juga bukan kata-kata Inggris yang jelas. Giving, memberi adalah kata-kata yang baik. Kadang saya bilang sharing, berbagi apa yang Anda punyai. Kayak sharing itu ada perasaan yang enak. Kayak berbagi cinnamon roll, jadi dibagi dengan orang lain. Itu mengikuti ethical tingkah laku yang ada kata-kata moralitas, tapi bagi mereka yang besar di Amerika, moralitas itu ada kata-kata lain seperti begitu-begitu. Jadi saya rasa etik kehidupan secara beretik. Kalian bisa terjemahkan ini sebagai kesabaran, tapi artinya itu tidak marah. Saya senang kata-kata tidak menjadi marah.
tidak menjadi marah. Okay? So nowadays I'm kind of feeling Dari- like not get upset with people. Jadi lebih cocok tidak menjadi marah. Sunju artinya upaya. To enjoy working hard. Jadi joyful effort itu menikmati apa yang kamu lakukan. Sharing means understanding emptiness, basically. Wisdom. Those are the 6 perfections. Jadi ini adalah 6, mengerti tentang kekosongan. It's been 14 years. Okay? Ini Finally reached this. ini big deal karena sudah 14 tahun. Akhirnya kita mencapai di sini. Dambala Jimba means giving, okay, sharing. Jadi sharing, memberi, sharing. Mentions he's gonna give a short Kemudian dia akan memberi satu definisi pendek tentang Longche Getsache Dongde Ge Semba Jimbe Ngoyen. The essence jadi of the essence dari pemberian itu adalah intensi. Esensinya adalah dari pemberian, says is the intention memberi itu adalah intensi. where you want to Intensi share what you apa? have with other people. Okay? That's Pada waktu Anda mempunyai intensi untuk berbagi kepada orang lain. Intensi. Jadi pikiran. Di pikiran pada waktu Anda mau berbagi, Lu means lu artinya membagi tubuh Anda, berarti waktu Anda, artinya ada tubuh gampang. Oh, saya mending potong jari saya daripada kasih kamu waktu 6 jam. Jadi tubuh, longjo itu hal yang sesuatu yang Anda punyain, Gesha artinya tingkah virtue, kebaikan. Jadi kebaikan dan keinginan untuk membagi hal-hal yang baik itu adalah definisi dari pemberian. Jadi semua pemberian bisa dibagi 3. Nomor 1, sangsing, coba bilang sangsing, artinya hal-hal secara materi. Mobil, makanan, uang, jadi hal-hal secara materi. Cewa, lusuk, nih. Dia tidak memberikan pemberian yang 2 jenis lainnya. Nanti kita akan sampai ke sana. Dan kemudian beliau bilang, lihat, yang paling besar pemberian secara material yang paling besar adalah Anda bisa memberi tubuh Anda. Dan orang-orang sudah pernah melakukannya kayak Trisena, Dhamaraksita juga. Beliau memberikan dagingnya. Samba. Ada orang yang memberi saya 1 tas samba. Ini crush barley. Ya, orang yang numbuk barley. Jadi setiap monk itu punya tas untuk samba diikat di badannya. Jadi biasanya mereka simpan bubuk samba ini di situ. Jadi Anda tidak perlu berhenti aktivitas dari GC untuk makanan karena ini adalah makanan semua di sini. Anda bisa hidup makan ini selama 1 tahun, nggak perlu makan sayur contohnya. Jadi semua monks punya tas sampang yang bisa dimakan. Jadi mereka tidak perlu berhenti untuk makan. Jadi beliau bilang beri seseorang 1 sedikit samba. Samba artinya torma artinya 1 sendok penuh dengan samba. Dennis, you guys got the next picture? This is like Ini seperti, Anda pernah nggak duduk terus bill yang Anda tidak bisa bayar? Kalau saya tidak bayar ini, oh ya mereka akan potong listrik. Tapi kalau perusahaan air akan kasih kamu waktu lebih, waktu 1 minggu. Jadi
juggling sama ini, memikirin soal tagihan. Kalau Anda tidak bisa belajar untuk berbagi apa yang Anda punya, kalau Anda tidak bisa belajar untuk berbagi apa yang punya, dengarkan. Ada beberapa waktu, pada waktu di kehidupan yang lain, pada waktu Anda Brahma atau Chakra, dua, dua, dua deity deity di dunia, mereka menggunakan planet itu kayak marble. Jadi dibuat mainan planet-planet. Mereka sangat powerful sekali. Mereka bermain dengan planet-planet kayak mainan kelereng. Jadi coba bayangkan orang yang mempunyai uang yang banyak uang. Jadi coba bayangin orang yang punya ribuan kelereng di kantong. Jadi ini mereka ada, orang seperti ini ada. Jadi Anda dan saya, kita sudah pernah menjadi Brahma dan kita pernah jadi Sakra di kehidupan kita yang lampau. Kita pernah duduk di atas matahari dan mainan kelereng dengan planet. Jangan mikirkan punya uang dengan di dunia mereka. Kita sudah pernah di sana. Tetapi kamu tidak berbagi. Karena itu, mana gambarnya? Anda harus memikirkan mau bayar listrik apa bayar air. Oh, kalian udah pernah biasa mainan planet jadi kelereng, kalian sekarang mikirin masih bayar listrik apa bayar air. Anda adalah salah satu contoh bahwa kehidupan Anda adalah satu bukti bahwa Anda tidak melakukan salah satu dari perfection ini. Anda tidak membayar. Anda tidak membayar, tapi Anda yang menciptakan listrik. Tapi di sini sekarang karena Anda begitu pelit, Anda waktu punya, Anda tidak berbagi. Jadi lihatlah, Anda berusaha bayar tagihan Anda, jadi sangat menyedihkan sekali. Karena Anda tidak berbagi dengan yang lain, karena Anda tidak, kata artinya Anda menjadi di satu kondisi yang sangat jelek sekali, harus memikirkan tagihan mana yang harus dibayar. Jadi coba pikirkan ini. Jadi buka hati Anda dan buka kantong Anda dan beri ke orang lain. Berilah kepada orang. Saya beritahu Anda kepada saya dari umur 71 tahun kepada anak kalian muda-muda, kalau Anda memberikan membagi apa yang Anda punya, Anda akan menjadi lebih kaya dan lebih kaya. Uang akan mencari Anda. Uang akan mengejar Anda. Sangat aneh sekali. Saya berusaha lari dari uang. Tapi saya adalah eksperimen yang sebenarnya. Saya pernah duduk mikirin tagihan saya, mana yang harus bayar. Tapi kalau Anda selalu murah hati dengan apa yang Anda punya, bukan dengan apa yang Anda tidak punya ya. Apa yang Anda punya, Anda bagi sebagai satu kebiasaan. Anda akan menjadi sangat bahagia sekali dan akan menjadi sukses sekali dalam bisnis Anda. Dan benar sekali, ini benar. Jadi ini butuh waktu untuk menemukan ini. Tapi Anda akan menemukan. Beri saja, terus beri. Tapi jangan jangan beri yang lebih dari yang kamu punya. Jangan masuk ke utang. Jangan bikin keluarga jadi masalah. Jadi beri apa yang Anda bisa kalau Anda punya. Dan jangan berhenti memberi. Selalu beri sesuatu. Dan Anda akan selalu punya duit, selalu. Kemarin siang saya dapat teks yang lucu di telepon saya.
Oh, saya tidak bisa mendapat nomornya, Bu. They said your credit Benar. card number. Oh, saya kreditkan nomor Anda. Saya bilang, In regard to what? ini dalam hal And they apa? say the refrigerator we're gonna buy with your credit card. And I'm like, Oh, kulkas yang mau saya beli dengan and they're like, kredit oh, so card what is it? kamu. How Dan much? About kulkas yang mana? $2,000. Oh, cuma $2.000. Nggak jelas. And Terus we saya, got your number wrong. terus So saya you pikir gotta kita get it punya right. nomornya keliru. Yeah, I'll show it to you. And I'm like, Saya well, I didn't know that I was saya buying tidak your tahu credit kalau card. saya sedang membeli But kulkas. I'm okay. Let's do Tapi it. saya oke. And Yuk kita so I lakukan. sent them the right number and they bought Saya it. kasih uangnya It's just dan mereka beli keep doing weird kulkasnya. stuff like that. Jangan lakukan terus hal-hal yang aneh seperti ini. And you'll have that was after the dentist wrote me that I had the wrong credit card Itu setelah for the $8,000 8.000 doing for somebody. dentes yang ngecat saya keliru, ternyata bayar untuk orang yang saya bayarin di It dokter just gigi. comes back to you. I mean, I hate this. Saya hanya lakukan terus begini. Saya sudah sering Not with what you have. murati terus dengan apa yang Anda punya ya. Kalau saya tidak I would have said, look, punya 2.000, saya tidak akan melakukannya ya. Jadi apa yang Anda punya? Kalau Anda punya, give it. And jangan ragu-ragu untuk kasih. just keeps going. Saya bersumpah bahwa itu akan balik lagi. Akan lebih banyak dan lebih banyak. Dan ini menyenangkan sekali. Yang menyenangkan untuk berusaha menjadi bodhisattva. Senang sekali. Jadi terus berusaha ya. Kita ada sedikit waktu untuk melakukan tanya jawab. Mungkin mungkin satu pertanyaan dan jawabannya separuh. Kemudian saya akan menghapus message saya, mengambil nomor saya, kemudian membuat pembelian yang saya nggak approve. Terima kasih untuk menjawab. Saya ada pertanyaan tentang troll. Misalnya ada orang yang trolling Anda. Terima kasih ada ya troll. Terima kasih, saya sekarang taruh di tunggu. Apakah ini, jadi kalau Anda criticize secara online, saya pernah menjadi objek dari kritik yang berat di online. Kadang-kadang masih luka saya, tapi saya pernah memikirkannya banyak. Adalah hal yang baru untuk 10.000 tahun kita sudah berkembang di kemanusiaan, cara untuk berbicara dengan orang lain. Anda tidak berbicara dengan cara tertentu kepada orang, tapi kita belum ada, anak-anak kita mungkin punya peraturan untuk bagaimana cara berlaku di online. Karena bagi kita sekarang ini masih orang bisa mengomongkan sesuatu yang buruk sekali tentang Anda di internet dan Anda tidak punya cara untuk menjawab atau membuktikan bahwa Anda tidak bisa menjaga defend diri sendiri. Dan biasanya orang-orang yang begini mereka adalah bukan orang-orang yang besar di berita, mereka saya secara pribadi, saya rasa tidak untuk mengatakan faktanya di mana-mana. Ini yang terjadi seperti ini dan ditaruh di online di mana. Saya rasa itu tidak apa. Tetapi kemarahan atau mungkin apa yang Anda bilang, Anda merasa diserang secara tidak adil. Itu butuh manajemen dari emosi. Saya tidak tahu tentang online beginian, saya tidak tahu tentang berita
pada waktu berita menjadi menyebar, saya tidak tahu tentang itu. And it's terrible. Dan sangat buruk sekali, tetapi saya tidak rasa bagaimana Anda respon itu adalah yang paling utama. Anda harus respon dengan keanggunan, dengan kebenaran, Most importantly, you should let it dan yang paling penting Anda harus melepaskannya karena Anda tahu just went to 10 million itu people. hanya mencapai 10 juta orang. I don't think there's Jadi much you can saya do rasa tidak to banyak start yang Anda bisa lakukan secara Please come up. You saya ada $50,000. We'll get it off. perusahaan cuma 50.000 dolar. I know you used to do that. Ada satu orang yang saya tahu biasa melakukan ini. Anda hanya bayar aja. Anda bayar satu perusahaan dan mereka tidak tahu, tidak ada orang yang tahu bahwa Anda bankrupt. And I know Anda this bisa melakukan ini. approached by companies. Saya pernah didekati perusahaan-perusahaan seperti itu. Saya rasa ini bukan hal yang benar yang dilakukan, tapi alasannya itu datang adalah Anda mengkritik orang lain. Bodhisattva, Jadi sebagai orang bodhisattva atau sebagai orang Buddha, you have to. Anda harus First reaction pertama kali reaksi yang pertama harus saya pasti pernah melakukan ke orang lain. Itu adalah reaksi yang pertama. Saya pasti melakukan ke orang lain. Jadi sekarang saya harus benar-benar hati-hati. Saya tidak menyebarkan rumor dan lain sebagainya. Jadi ini adalah cara mengatasinya dan saya rasa sangat sulit untuk tidak marah, tidak seni, sangat susah untuk tidak frustasi. Tetapi ini hanyalah bibit buruk yang lebih banyak. Jadi saya rasa sebagai seorang Buddha, kapan saja pada waktu ada orang melukai Anda atau mengkritik Anda, reaksi Anda harus, oh, saya pasti melakukan ini ke orang lain dulu. Mari saya kontrol saya di masa depan. Jadi ini adalah buku Seiji yang baru yang 800 halaman. Alasannya kenapa disebut mahkota dari pisau, karena mereka apa yang Anda lakukan orang lain akan balik untuk memotong kita. Saya tahu ini tidak mudah karena tahun-tahun pertama itu sulit sekali dan tidak adil dan saya merasa sangat tidak adil. Tetapi karma adalah salah satu hal yang paling adil, tertinggi karena Anda mendapatkan persis apa yang Anda lakukan. Jadi seorang Buddhis tidak bisa komplain. Anda hanya harus diam dan tidak melakukannya lagi. Tetapi secara emosional ini akan merobek Anda dan sangat sulit. Seperti Anda berusaha menolong orang, tapi orang menyerang Anda. Jadi sebetulnya Anda tidak membantu orang cukup banyak. Jadi sepanjang karma dia, saya rasa Anda bisa memberi usaha secara jujur dengan baik hati atau saran yang baik kepada mereka. Ini tidak baik, tidak baik. Kamu akan melukai diri, tapi mereka tidak akan mendengarkan Anda. Jadi saya rasa Anda bisa bilang ke orang-orang kalau itu melukai perasaan saya dan ini tidak benar. Tetapi saya rasa Anda harus pergi jauh dari itu karena saya rasa mereka tidak akan berhenti karena seperti ini biasanya. Dan saya melihat ke kehidupan saya yang di depan. Saya lihat berapa hari saya punya waktu hari sisa di kehidupan saya dan saya tidak mau menggunakannya untuk hal-hal seperti ini. Jadi saya lebih senang saya strike. Jadi strike emosional. Jadi saya menolak untuk memikirkan tentang Anda. Saya hanya mau menggunakan waktu saya untuk sesuatu yang lebih indah daripada bertengkar dengan Anda. Jadi saya sangat sekali keras dengan pikiran saya karena saya tidak ingin membiarkan saya banyak waktu. Saya tidak punya banyak, saya tidak mau
bertengkar dengan cara begini. Saya ingin terbang ke satu tempat lain. Done. 000. I can prove it. Udah selesai. 000. Saya sudah bisa membuktikannya. Thank you, Geshe-la, for teaching. Please. Terima kasih Geshe-la atas ajarannya. So, just a local announcements. Hmm. We will have a long break, so you can use your time to debate on the patio or hang out in the cafeteria. The next class is yoga. That will be at 11:45. We'll have gentle yoga in the patio at South James Kappa Center with Alexa, and advanced yoga here on the temple with Sandra. And then we will have lunch and